Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana perjalanan menuju sertifikasi dosen dari awal hingga akhir secara bertahap dan step by step. Saya kira proses sertifikasi dosen sejak tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya prosesnya mungkin banyak hal yang baru. Misalnya, saya di sini akan membahas terlebih dahulu awal bagaimana kita bisa untuk terdaftar sebagai peserta PKDP. Kemudian apa itu PKDP? PKDP itu dianggap sebagai awal di mana kita sudah mulai masuk pendataan untuk calon peserta sertifikasi. Namun PKDP ini merupakan kegiatan atau pelatihan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh dosen. PKDP itu kepanjangan dari peningkatan kompetensi dosen pemula. Jadi sebelum sertifikasi kita dengan adanya keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 2736 tentang pedoman sertifikasi dosen Kementerian Agama, maka di sini saya langsung to the point pada poin ini, di mana ada syarat kelulusan dosen untuk dapat terdaftar sebagai peserta sertifikasi adalah pada poin ini yang saya tandai ini, yaitu memiliki sertifikat PKDP atau peningkatan kompetensi dosen pemula. Di sini saya ingin berbagi, adapun sertifikatnya ataupun juga SK-nya itu didapatkan setelah melalui serangkaian proses dalam kegiatan peningkatan kompetensi dosen pemula. Nanti akan mendapatkan sertifikat setelah selesai pelatihan. Jadi berdasarkan persyaratan dan pengajuan calon peserta sertifikasi dosen, maka kita harus lulus dalam kegiatan pelatihan atau short course peningkatan kompetensi dosen pemula. Sebelum itu, sebelum kita diundang untuk mengikuti PKDP, maka coba pastikan terlebih dahulu bagi dosen-dosen yang belum tersertifikasi untuk memastikan datanya eligible. Eligible itu punya jabatan fungsional, kemudian punya kualifikasi akademik, misalnya minimal adalah S2, kemudian punya NIDN atau NIDK dan seterusnya. Kemudian dicek kembali lagi jabatan akademiknya minimal asisten ahli, jadi kalau masih tenaga pengajar belum bisa memenuhi. Di sini kalau saya sudah berpangkat satu tahap di atas asisten ahli, yaitu lektor 3C. Kemudian memiliki sertifikat bahasa Arab. Jadi langkah awalnya adalah kita bagaimana terdaftar terlebih dahulu atau diundang oleh kementerian untuk mengikuti peserta PKDP. Sehingga nanti dicek terlebih dahulu, data-datanya dipersiapkan, kemudian jabungnya juga terupdate di PDDikti. Dengan demikian, maka perguruan tinggi dapat mengajukan kita untuk mengikuti peserta PKDP. Sehingga kalau sudah memenuhi syarat sebagai peserta PKDP dan diajukan oleh perguruan tinggi di mana kita bekerja atau mengabdi, maka nanti akan ada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam seperti ini. Jadi ini saya berbagi pengalaman waktu saya menjalani proses pemanggilan ini. Jadi berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2023 tentang peserta program peningkatan kompetensi dosen pemula. Jadi adalah pesertanya siapa saja. Nah, di sini saya juga telah diundang. Data ini berdasarkan pengusulan dari perguruan tinggi masing-masing. Nanti yang diundang atau yang masuk dalam peserta ini itu bergantung pada kebijakan kementerian.
Misalnya saya searching di sini Eko Haryono. Nah, ini dia. Jadi di sini saya sudah masuk ke data atau menjadi peserta PKDP bersama dua rekan yang lainnya, yaitu yang satu institusi ya. Ini belum terupdate karena sekarang kampus kami sudah menjadi institut. Nah, jadi kemudian ini masih menjadi sekolah tinggi. Jadi harus ada undangan terlebih dahulu atau edaran dari keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang peserta. Jadi intinya kita diundang, diundang menjadi peserta peningkatan kompetensi dosen pemula. Setelah diundang, barulah nanti di sini kalau kita lihat tadi ada beberapa perguruan tinggi yang menjadi PTP atau pelaksananya. Misalnya ada UIN Araniri Banda Aceh, kemudian pesertanya ini semua ya. Kemudian ada juga yang UIN Sumatera Utara Medan. Jadi masing-masing dosen ini dilaksanakan atau pelaksanaan PKDP-nya di kampus-kampus tersebut atau di perguruan tinggi seperti ini, UIN Sumatera. Kemudian kalau saya sendiri itu ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seterusnya. Jadi berdasarkan ini kita sudah diplot pelaksanaan PKDP-nya di UIN mana atau di perguruan tinggi mana. Jadi kalau kita cek lagi, misalnya punya saya di sini itu adalah masuknya di kampus atau perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada sekitar 80 peserta ya yang melaksanakan PKDP di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan mungkin juga ada di UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman saya juga banyak yang melaksanakan atau mengikuti pelatihan PKDP ini di UIN Wali Songo Semarang. Jadi seperti itu. Jadi harus ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait dengan peserta. Kalau nama kita sudah ada di sini, barulah kita nanti akan mendapatkan pemanggilan. Masih ingat? Tadi saya ada di UIN. Jadi pelaksanaan PKDP-nya nanti diundang oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya sebagai PTP ya. Nah, di sini undangannya seperti ini ya, satu bundle dan seterusnya. Di sini berisi adapun tuntutan peserta. Jadi undangannya seperti ini. Yang pertama, peserta adalah nama yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jadi SK yang tadi, SK yang ini, Direktorat tadi. Jadi sudah ada penentuannya. Kemudian dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan kerja yang membidangi kepegawaian. Kemudian kegiatan, ya, ini undangan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian mengikuti kegiatan secara luring. Jadi saya di sini berangkat ke Jogja untuk mengikuti pelatihan PKDP dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2023. Schedule-nya nanti terlampir. Membawa laptop karena nanti kita banyak menggarap tugas di sana, ya. Menggarap tugas, kemudian administrasi dan lain sebagainya. Kemudian menyerahkan tiket PP, ya. Jadi pemberangkatan kita biayanya semuanya ditanggung dan nanti dikalikan 2 untuk transport, biaya transportnya. Kemudian ketika kita mempersiapkan apa saja yang perlu dibawa selain laptop itu, yaitu adalah menyerahkan foto berwarna latar belakang warna merah 4x6 sejumlah 2 lembar. Kemudian fotokopi yaitu nomor rekening, KTP dan NPWP. Kemudian CV form terlampir. Nah ini kebetulan pelaksanaan PKDP-nya itu adalah di Hotel Said Jaya Hotel Convention Yogyakarta. Kebetulan karena saya juga alumni Jogja, kuliah di UIN, jadi saya juga agak paham lokasinya. Dan selanjutnya adalah peserta wajib mengikuti kegiatan secara penuh. Nah, jadi pelaksananya di sini adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan ya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Nah,
Kemudian yang perlu dijadikan catatan juga adalah, jadi untuk kegiatan ini sifatnya dibiayai oleh LPDP kerjasama. Jadi dalam hal ini saya tidak bayar apapun. Jadi transport diganti, kemudian hotel, makan siang, malam, pagi, semuanya itu ditanggung. Jadi kita tinggal menyiapkan diri sebaik mungkin, kemudian mengikuti pelatihan dengan baik dan secara penuh. Kemudian nanti tinggal mengikuti saja registrasinya, dan ada kontak personnya nanti jika ada masalah tertentu. Di sini tidak saya share ya, silahkan kontak person dari pihak penyelenggara. Nah, di sini penggantian biaya perjalanan mengacu pada ketersediaan anggaran pada anggaran kegiatan PKDP tahun anggaran 2023. Bahkan nanti kita juga tanda tangan masalah apresiasi tersebut. Tuh, kemudian lampirannya adalah daftar peserta sebagaimana yang ada di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi pesertanya ini ya sesuai dengan tadi ya, di sini nama saya, kemudian pesertanya ada sekitar 80 gitu ya. Nah, ini peserta-pesertanya. Barulah kita berangkat ke Jogja sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, kemudian mempersiapkan laptop dan segalanya dipersiapkan. Kegiatannya apa saja di sini juga sudah dilampirkan. Jadi hari Senin misalnya 14 Agustus, yaitu pada in-service cost pertama ya, itu nanti ada check-in, silahkan dicek sendiri aja, sehingga kita datangnya bisa menyesuaikan, dan seterusnya. Pelaksanaan ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu penutupan. Dan kalau dilihat dari schedule-nya, misalnya hari Senin ya, atau hari Selasa, saya review sedikit. Jadi dari jam 7 pagi setelah sarapan, mandi, dan seterusnya, itu full sampai duhur, atau sampai siang. Istirahat isoma, kemudian lanjut lagi sampai malam. Jam 6 kumpul lagi setelah Isya, kemudian lanjutkan lagi. Jadi hampir tiap hari, kegiatan pelatihan ini itu dari pagi hingga jam 10 malam. Dan ini tertib. Kemarin pengalaman saya di UIN Sunan Kalijaga Jakarta tertib. Bahkan peserta dihimbau untuk tidak terlambat. Dan alhamdulillah sangat minim peserta-peserta yang terlambat dalam mengikuti setiap sesinya. Jadi kita full setiap harinya. Jadi benar-benar pelatihan. Nanti kemudian jadwalnya secara keseluruhan sebenarnya selain daring juga ada luring selama kurang lebih hampir 3 bulan gitu. Jadi sangat banyak sekali ya, online. Nah, di sini saya review sedikit ya, ada pendampingan pembelajaran dan seterusnya. Jadi intinya kegiatan PKDP itu dilaksanakan dari 14 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi kita harus benar-benar siap untuk mengikuti pelatihan PKDP. Ini untuk awal terlebih dahulu ya, sebagai pengantar. Setelah ini kita akan saya di sini akan berbagi atau sharing terkait dengan rangkaian-rangkaian kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam pelatihan kompetensi dosen pemula, peningkatan kompetensi dosen pemula. Sekian saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.